Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Nah, aritmetika sosial itu seperti apa sih? Jadi teman-teman kalau belanja gitu biasanya di supermarket atau di pasar? Iya, pasti kalau di sana itu melihat ini ya orang-orang melakukan jual beli gitu. Nah, kegiatan jual beli yang dilakukan di supermarket atau pasar itu salah satu contoh dari aritmetika sosial. Di sini misal nih ada seseorang gitu ya. Di sini ada Abah Amin. Abah Amin menjual satu kotak gelas. Berarti mungkin beliau seorang ini ya, penjual gitu ya, penjual barang yaitu gelas. Nah, di sini Abah Amin itu menjual satu kotak gelas itu harganya 20.000. Nah, ternyata dalam satu kotak itu ada 10 gelas. Berarti harga satu gelasnya berapa? Harga keseluruhan 20.000 dibagi banyaknya gelas, banyaknya unit ya. Jadi 20.000 dibagi 10 sama dengan 2.000. Seperti itu ya. Kemudian nah di sini dari hal ini, dari cerita ini bisa diambil ini kesimpulan bahwa nilai keseluruhan itu banyak unit kali nilai per unit. Jadi nilai keseluruhannya 20.000, banyak unitnya 10, nilai per unitnya 2.000 gitu ya. Jadi 20.000 ini didapat dari 10 kali 2.000. Atau kalau kita ingin mencari nilai per unit, berarti nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Jadi nilai keseluruhannya 20.000 dibagi 10. Seperti itu. Nah, untuk nilai sebagian itu misal kita pengen nyari harga 5 gelas gitu. Berarti banyaknya unit berapa? 5 kali nilai per unit 2.000. Berarti 5 kali 2.000. Itu harga 5 gelas itu adalah 10.000. Seperti ini ya. Nah, kadang-kadang penjual itu pengen mendapatkan keuntungan gitu. Nah, di sini dalam lain hal, misal Abah Amin itu menjual satu kotak gelas itu dengan harga 25.000 gitu ya. 25.000 berarti untungnya berapa? Padahal tadi harga seharusnya itu 20.000. Berarti untungnya 5.000 ya. Kemudian kalau Abah Amin menjual 17.000, berarti rugi 3.000. Nah, ini teman-teman sudah paham kan? Jadi kita lanjut nih ke situasi yang kedua. Ini teman-teman udah pada tahu ya artinya diskon-diskon gitu. Nah, kalau diskon itu berarti potongan harga yang seharusnya misal 10.000 diskon nih 2.000 gitu. Berarti bayarnya berapa? 8.000 ya. Kemudian kalau ada persen-persenan berarti 20% diskonnya, berarti 20% kali harga aslinya. Seperti itu. Kemudian ada ini. Yang ketiga, aritmetika sosial itu berkaitan dengan bruto, neto, sama tara. Wah, apa sih itu? Gitu ya. Nah, perhatikan ya gambar di samping itu ada gambar gula gitu. Terus tulisannya ada neto 1 kilo. Berarti neto itu apa? Neto itu berat bersih, berarti gulanya saja gitu. Kemudian berat barang itu ada plastiknya juga, ada karung, ada kertasnya. Nah, itu disebut dengan tara. Jadi tara itu adalah ini ya, berat kemasannya, sedangkan neto adalah berat isinya, berat bersih. Nah, gabungan dari tara dan neto itu disebut dengan bruto ya, berat total. Kemudian aritmatika sosial yang keempat itu adalah berkaitan dengan bunga ya. Jadi teman-teman biasanya kan nabung di bank, kemudian
dapat ini ya, tambahan gitu ya. Kalau kita nabung berapa bulan, itu terus ada tambahannya. Nah, ini kenapa kita mempelajari ini? Agar kita tahu ya, uh, dari mana sih uang yang kok ketika kita nabung itu ada tambahannya berapa ribu, berapa ratus seperti itu. Nah, dari keempat situasi itu kita perdalam lagi ya. Tadi ketika Abah Amin itu menjual 25.000, untung 5.000. Ketika menjual 17.000, rugi 3.000. Nah, sehingga yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan untung rugi ya. Untung dan rugi. Di sini misal ada contoh ya, belinya 12.000, jualnya 14.500. Berarti untung atau rugi? Untung ya, untungnya 2.500. Nah, di sini belinya 115, jualnya 102, 500 ya. Untung atau rugi? Rugi ya, rugi 12.500. Nah, kalau belinya 75.000, jualnya 75.000 itu sama, impas, nggak untung, nggak rugi. Nah, biasanya yang ditanyakan itu adalah berapa persentase untung dan persentase rugi gitu. Jadi berapa persen sih keuntungannya, berapa persen kerugiannya gitu. Nah, di sini ada rumusnya ya. Jadi kalau untung atau biasa disebut dengan laba itu pasti harga jual lebih tinggi dari harga beli ya. Jadi di sini rumusnya kalau untung itu harga jual dikurang harga beli. Kemudian kalau rugi pasti harga belinya lebih besar daripada harga penjualan ya. Jadi rugi gitu. Nah, sehingga rumus dari rugi itu adalah harga beli dikurang harga jual. Dan kalau impas itu ya sama aja, harga beli kemudian harga jualnya juga segitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjadikan persentase ya tadi dengan untungnya berapa per harga belinya kemudian dikali 100%. Seperti rugi, seperti untung rugi juga ya, persentase rugi, ruginya berapa, kemudian harga pembeliannya per harga pembelian dikali 100%. Seperti itu ya, untuk mencari persentase untung dan rugi. Kemudian ada yang namanya diskon atau potongan harga ya. Nah, diskon atau potongan harga. Jadi di sini harga bersih itu adalah harga yang kita bayarkan. Sedangkan harga kotor itu yang belum dipotong gitu kan. Rabat atau diskon itu adalah potongan harga. Misal harga kotornya 100, rabatnya 25.000, berarti harga bersihnya 100 dikurangi 25.000, 75.000. Tuh. Nah, untuk bruto tara neto ini adalah rumusnya ya. Kalau bruto itu berat kotor, berarti neto ditambah tara gitu ya. Neto itu berat bersih, tara adalah berat kemasannya. Kalau kita mau nyari neto berarti bruto dikurangi tara. Kalau kita mau nyari tara, bruto dikurangi neto. Seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya tara itu adalah diketahui dalam bentuk persen. Misal ada barang, kemudian taranya berapa persen. Nah, untuk mencari taranya berapa kilo, berapa gram gitu, maka persenannya berapa dikalikan dengan berat kotornya. Ya, berat kotornya berapa. Seperti itu. Kalau misal harga bersih berarti netonya berapa dikali harga persatuan berat. Seperti itu. Kemudian untuk yang bunga tunggal itu adalah tambahan ini ya, tambahan tabungan biasanya ya. Nah, di sini ada sebuah contoh Bu Khotijah ya. Bu Khotijah itu menyimpan uang di bank sebesar 2 juta. Nah, suku bunganya itu 18% setahun. Jadi kalau nyimpan uang terus nggak dipakai setahun itu bertambah ya, bertambah anakan sebanyak 18% gitu. Nah, biasanya ada per bulan atau per 6 bulan atau per tahun seperti itu. Nah, ini disimbolkan dengan B sama dengan bunga kali modal.
M itu adalah modal, B-nya adalah bunga. Jadi misal nih, B itu adalah udah rupiahnya gitu. Rupiahnya misal ada bunga 18% kali per tahun begitu. Berarti bunga atau tambahannya berapa rupiah dalam 1 tahun? Berarti 18% kali modalnya berapa? Seperti itu. Nah, jika yang diketahui adalah bunga dalam tahun, tapi yang ditanyakan adalah tambahan per bulan, berarti dibagi 12 ya. 1/12 kali bunganya berapa dikalikan modal. Nah, dari keempat situasi tersebut, itu kita bisa bedakan ada 3 ya. Ada 3 masalah aritmetika sosial ya, berhubungan dengan harga jual beli ya, transaksi, kemudian ada berat, itu berat barang, bruto, tara sama neto, kemudian ada bunga tunggal itu ya, yang biasa di bank, yang nabung di bank. Nah, di sini Bu Anissa rumuskan ya bahwa tadi berhubungan dengan jual beli ada nilai keseluruhan, nilai per unit, ada nilai sebagian, kemudian ada untung sama rugi itu ya. Untuk mencari persen untung, maka untung dibagi harga pembelian berapa dikali 100%. Kemudian rugi juga, rugi per harga pembelian dikali 100%. Itu ya. Kemudian di sini ada harga juga, yaitu biasanya penjual ngasih potongan, ngasih diskon gitu. Ini ada harga bersih, yaitu harga kotor dikurangi diskon. Kemudian yang kedua yaitu bruto, tara, dan neto ya. Ini rumusnya. Artinya bruto itu berat kotor, neto berat bersih, tara itu berat kemasan. Nah, untuk bunga tabungan atau itu sebenarnya ada 2. Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Tapi yang akan kita pelajari itu bunga tunggal aja ya. Jadi di sini B itu adalah berapa sih bunganya tambahan dalam rupiah. Kemudian B yang kecil ini adalah bunganya. Biasanya dalam persentase. Itu ya, dalam 1 tahun. Oh ya, ini Bu Anissa kurang ya. Harusnya 1/12 ini ya. 1/12 kali bunga berapa persen kali modalnya. Seperti itu. Nah, kemudian besok ketika teman-teman pembelajaran itu kan ada via Zoom ya. Nah, untuk memastikan teman-teman sudah belajar, maka besok ketika Bu Anissa tanya harus sudah bisa menjawab ya, harus bisa mempresentasikan. Nah, di sini adalah contoh aplikasi ya, contoh aplikasinya ke dalam soal. Tuh, perhatikan baik-baik. Di sini seorang pedagang buah memiliki jeruk ya, memiliki jeruk manis sebanyak 75 kilo dengan harga 375.000 ya. Kemudian jeruk itu dijual dengan harga 6.500 per kilo. Nah, ini harga penjualan, keuntungan yang diperoleh dan persentase keuntungannya berapa? Jadi harga belinya berapa? 375 ya. Padahal ada 75 kilo. Berarti yang ditanyakan harga penjualan. Harga penjualan didapat dari mana? Didapat dari tadi ada 75 kilo ya. Terus dikalikan harga per kilonya 6.500. Ya, 75 kali 6.500. Nah, di sini teman-teman harus sering berlatih menghitung ya. Nah, angkanya sudah banyak. Ada 487.000. Kemudian keuntungannya berapa? Berarti harga jual dikurangi harga beli. Tadi harga jualnya 487.500, harga belinya berapa? 375.000. Dikurang ya. Ternyata keuntungannya 112.500. Nah, untuk mencari persen keuntungan, maka keuntungan dibagi harga pembelian. Keuntungannya 112.500, harga belinya 375.000 kali 100%. Diperoleh 30%. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua itu berkaitan dengan potongan harga. Ya, potongan harga. Di sini misal beli 120.000 kemudian dapat diskon 20% ya. Berarti potongannya berapa? 20% kali 120.000. Dapat 24.000. Jadi dipotong 24.000.
Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Ya, di sini misal ada contoh, Fatimah membeli gula pasir beratnya 100 kilo, kemudian taranya 2%. Harganya berapa? 600.000. Jika gula tersebut dijual kembali dengan harga 7.000 per kilo, berapa harga beli, kemudian besar keuntungannya, dan keuntungan dari harga beli seluruhnya, persentase. Nah, tadi harga belinya berapa? Harga beli gula pasir per kilo. Berarti kalau 100 kilo itu 600.000, ini berarti harga keseluruhan ya. Kemudian banyaknya unit itu 100 kilo. 600.000 dibagi 100, 6.000. Jadi belinya itu 1 kilo 6.000. Nah, dan kemudian besar keuntungan seluruhnya. Nah, di sini kita nyari dulu tara. Buat apa tara? Karena tara itu kan berat kemasan ya, Jadi walaupun tadi beratnya 100 kilo, tapi gulanya itu enggak 100 kilo karena ada berat kemasan, berat karungnya. Lah ternyata berat karungnya itu 2%. 2% kali 100 kilo itu 2 kilo. Jadi berat karungnya itu 2 kilo. Nah, kalau kita mau jual lagi kan karungnya nggak dijual tuh. Jadi cuma menjual yang berat bersihnya. Nah, berat bersih itu tadi rumusnya bruto dikurangi tara. Bruto itu 100 kilo, taranya 2 kilo. Jadi ada 98 kilo. Nah, kemudian jadi harga jualnya itu 98 kali 7.000 ya. Karena netonya itu cuma 98. Hasilnya 686.000. Jadi tetap untung nggak? Tetap ya, tetap untung. Di sini harga jualnya 686.000, jadi belinya cuma 600.000. Jadi untung 86.000. Nah, persentase keuntungannya sama dengan laba per harga pembelian kali 100%. Jadi 86.000 kali 600.000 kali 100%, yaitu 14,33%. Itu yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Kemudian yang terakhir adalah bunga tunggal ya. Tadi balik lagi ke kasusnya Bu Khotijah. Tadi kan nabung 2 juta, kemudian bunganya 18% setahun. Nah, besar bunga yang diterima oleh Bu Khotijah dapat kita lihat di bawah ini ya. Jadi tadi 18% kali 2 juta. Kalau yang ditanyakan per bulan berarti dibagi 12. 21 per 12 kali 18 per 100 kali 2 juta. Jadinya 30.000. Nah, kalau mau tahu berapa bunganya setiap 6 bulan, berarti 6 per 12 kali 18% kali 2 juta. Ternyata bunganya tambahannya 180.000. Itu ya. Kalau mau 2 tahun, kalau berarti dikali 2. Ini kan 18% itu per tahun. Kalau mau ditanyain yang 2 tahun berarti 2 kali 18% kali 2 juta. Dapatnya 720.000. Nah, ini bunganya. Ini bunga ya, bukan modalnya. Nah, tadi kalau modalnya 2 juta ditambah bunganya 720, berarti totalnya 2.720.000. Ini setelah 2 tahun. Ya. Jadi materi pada bab ini itu sangat bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman nanti kalau udah besar pasti akan berhubungan dengan hal ini ya. Baik itu penjualan, keuntungan, kerugian, diskon gitu ya, ataupun bruto, neto, tara itu ya kalau nanti jadi penjual ya, pedagang. Nah, kemudian kalau punya tunggal dan di tabungan pasti teman-teman juga akan menjumpainya. Kemudian materi ini pun itu banyak dalil yang menerangkan tentang perdagangan atau perniagaan. Seperti di Quran surat Ali Imran ayat 130, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Jadi
berkaitan dengan riba sangat banyak ya penjelasannya. Nanti teman-teman bisa memperdalam sendiri apa saja sih yang termasuk riba seperti itu, dan harapannya teman-teman bisa menjauhi. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi misal teman-teman ingin menjual barang gitu ke saudara, tapi berbohong gitu, barangnya udah jelek tapi bilangnya bagus. Nah itu yang tidak boleh ya. Jadi kita harus dalam jual beli itu harus jujur gitu. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Anissa. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba latihan mengerjakan uji kompetensi 5 ya. Di sini kita coba kerjakan 10 soal dulu. Untuk link pengumpulannya akan Bu Anissa berikan ketika pembelajaran di grup WhatsApp. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, besok kita diskusikan ketika pembelajaran di grup WhatsApp atau di pertemuan di Zoom. Ya, sekian dari Bu Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.